Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India Kanada yang berjudul Radea. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini mengisahkan tentang seorang pria yang menyerahkan diri setelah melakukan pembunuhan terhadap 36 korban. Bahkan menurut pengakuannya menjadi 42 korban, termasuk istri dan anaknya yang masih dalam kandungan. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang anak bernama Radea. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya, serta adik perempuannya yang masih balita. Ayah Radea seorang pemabuk dan ibunya seorang pemuas nafsu para lelaki hidung belang. Bahkan dia berani melakukannya di hadapan suaminya sendiri. Radea dan adiknya dianggap beban oleh ibunya. Beruntung, dia masih diberi makan walaupun hanya dengan sayur basi saja. Tanpa lelah, Radea menjaga adiknya dengan penuh kasih sayang. Bahkan dia rela kehujanan demi melindungi adiknya itu karena dia disuruh diam di luar ketika ibunya sedang melayani tamu. Suatu malam, sebuah bisikan membangunkan Radea yang membuatnya terbangun. Cerita pun beralih ke puluhan tahun kemudian, di mana dua polisi tewas tergantung di pohon besar halaman polsek. Kapolsek bernama Arafin sangat terkejut melihat kedua anggotanya tewas secara mengenaskan. Dia bertanya pada salah satu anggotanya siapa saja yang berjaga malam tadi. Anggotanya berkata jika dia pun semalam ikut berjaga, tapi dia disuruh pulang oleh kedua polisi itu karena mereka sedang menahan sekelompok seniman jalanan. Salah satu yang ditahan menceritakan bahwa mereka adalah seniman jalanan. Kedua polisi itu sering sekali merampas hasil kerja mereka, bahkan hampir setiap hari. Dan puncaknya malam tadi, karena tak dapat uang dari mereka pun dijebloskan ke dalam sel. Malah kedua polisi itu hendak memperkaos anak gadisnya di depan matanya sendiri. Beruntung, seseorang datang menolong mereka. Orang itu bak dewa penyelamat, bahkan baginya dia adalah sosok Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Arafin mencela agar dia tidak menyamakan Tuhan dengan pembunuh itu. Orang itu pun berkata, jika bukan Tuhan, berarti penolong itu adalah iblis utusan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Arafin yakin jika pembunuh kedua anggotanya dilakukan oleh psikopat yang selama ini menjadi target kepolisian. Karena diketahui, sampai sekarang sudah banyak korban yang meninggal dengan cara tak wajar dan mengenaskan tanpa diketahui siapa pelakunya. Beberapa minggu kemudian, Arafin mendapat laporan jika seseorang yang mengaku pembunuh berantai telah menyerahkan diri. Yang ternyata itu adalah sosok Radea yang kini sudah dewasa. Dan diketahui Radea menyerahkan diri setelah mengakui melakukan pembunuhan kepada istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Media tak habis pikir, petugas forensik seperti Radea bisa melakukan pembunuhan berantai. Dan apa motifnya sehingga Radea kini menyerahkan diri. Singkat cerita, Radea pun dibawa ke pengadilan. Tanpa rasa malu dia menunjukkan sikap arogansinya saat digiring masuk ke persidangan. Saat itu hakim mempersilahkan pengacara pembela bernama Giryapa untuk membuka persidangan. Namun Radea menghentikannya dan hal itu membuat Giryapa ketakutan. Radea mengatakan kepada hakim apa gunanya pengacara pembela di pengadilan ini. Karena dia sudah mengakui semua pembunuhan yang dia lakukan dengan penuh kesadaran tanpa perintah siapapun, termasuk istrinya yang sedang hamil tua. Dia tidak merasa bersalah melakukan semua pembunuhan ini karena menurutnya dirinya pembunuh berdarah dingin. Jika hakim membebaskannya, maka dia pastikan akan melakukan pembunuhan yang lebih banyak dari yang sekarang ini. Dia memohon diberi hukuman mati dan jangan membiarkannya hidup. Dengan penuh pertimbangan, hakim pun memutuskan untuk memberikan hukuman gantung kepada Radea berdasarkan pengakuannya. Radea pun senang sambil membayangkan istrinya yang ketakutan. Radea akhirnya dipenjara untuk menunggu hukuman matinya. Namun ternyata, Radea sebelumnya memiliki rencana lain mengapa dia harus menyerahkan diri. Itu tak lain untuk bisa masuk ke dalam penjara karena dia sedang mengincar beberapa penjahat kelas kakap yang telah melakukan puluhan kali pembunuhan, perampokan, dan juga pemerkosaan.
Radea pun menghabisi para penjahat itu tanpa ampun. Radea sangat senang telah menghabisi mereka semua. Arafin sangat murka dengan kelakuan Radea sehingga dia ingin sekali menembaknya. Namun tak ada rasa takut di diri Radea. Dia malah tersenyum yang membuat Arafin menyadari bahwa Radea sengaja menyerahkan diri agar bisa masuk ke penjara yang sama dengan target-target utamanya yang tidak bisa dijangkau dari luar. Tak lama Giryapa mengunjunginya untuk melakukan formalitas karena Giryapa ditunjuk untuk menjadi pengacaranya. Setidaknya sebelum dihukum mati, Giryapa bisa mengetahui apa motif Radea melakukan banyak pembunuhan kepada puluhan orang. Yang setelah diselidiki, sebagian dari mereka memiliki catatan kriminal. Namun bisikan yang selalu mengganggu Radea dari kecil mengatakan bahwa tidak ada salahnya membunuh orang-orang yang bersalah. Radea pun seperti mengobrol dengan sosok tak kasat mata itu yang membuat bulu kuduk Giryapa merinding. Radea pun mengakui bahwa selama ini dia tak melakukannya sendiri. Ada sosok yang selalu membisikinya, bahkan membuat dia memiliki keberanian untuk melakukan pembunuhan ini. Giryapa memohon kepada Arafin untuk menyudahi tugasnya karena dia sangat takut kepada Radea. Menurutnya Radea adalah psikopat yang kejam. Namun Arafin menolak. Dia menyuruh Giryapa melanjutkan wawancaranya dengan Radea karena dia yakin ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Giryapa terpaksa masuk kembali dan to the point agar Radea menceritakan alasannya melakukan pembunuhan ini. Namun Radea menolak untuk menceritakannya kepada Giryapa. Dia hanya akan berbicara dengan orang yang dia inginkan untuk menjadikan ceritanya sebuah buku yang kelak akan dibaca oleh banyak orang. Dia ingin kisahnya diabadikan karena ada ribuan kisah menyakitkan yang dia lalui selama membunuh banyak korban. Giryapa pun pergi karena ketakutan. Radea menyatakan jika dia menginginkan seorang jurnalis bernama Anupama Rajan untuk menulis kisah tentangnya. Anupama Ranjan. Oke. Inilah Anupama Rajan. Entah apa yang Radea inginkan sehingga menyuruh Anupama untuk menuliskan kisah hidupnya. Arafin memintanya untuk tenang karena dia telah menjamin keselamatan Anupama. Arafin pun menyuruh Giryapa untuk menemani Anupama di dalam, yang membuat Giryapa tak nyaman, namun dia tak bisa menolaknya. Akhirnya mereka pun masuk. Radea menyodorkan tangannya, namun Anupama mengacuhkannya. Radea pun tertawa, walaupun tak ada yang terlihat lucu. Anupama membiarkan Radea tertawa karena setelah dihukum mati, Radea tidak akan bisa tertawa lagi. Radea berkata bahwa dia ingin kisah hidupnya diabadikan oleh tulisan karya Anupama karena selama ini dia banyak membaca tulisan-tulisan Anupama yang menurutnya sangat luar biasa. Maka dari itu dia percayakan Anupama untuk menuliskan kisah hidupnya dari sejak kecil hingga akhir hidupnya. Anupama berkata apa spesialnya Radea yang telah melakukan 36 kali pembunuhan. Ditambah melenyapkan nyawa istri dan anak dalam kandungannya, juga kemarin 4 narapidana yang sekarang jumlahnya menjadi 42 korban jiwa. Radea tersenyum, dia memuji Anupama yang sudah mengetahui semua tentangnya. Itu mengapa dia sangat ngefans kepada Anupama. Radea mengatakan bahwa dia telah melihat langsung Anupama, bahkan sangat dekat, namun selama ini Anupama tidak pernah menyadarinya. Anupama muak dengan basa-basi Radea dan dia memintanya untuk to the point apa yang ingin Radea sampaikan sebelum dihukum mati. Radea menyatakan bahwa dia tidak ingin orang lain dipuji atas pembunuhan yang dia lakukan karena hanya dialah yang seharusnya dipuji bisa melenyapkan orang-orang yang bersalah. Anupama mengatakan bagaimana bisa Radea merasa bangga setelah melakukan puluhan kali pembunuhan dan dia tak habis pikir bagaimana Radea tega membunuh anaknya sendiri yang masih dalam kandungan istrinya. Seketika Radea teringat dengan istri dan anak dalam kandungannya. Dia terlihat bersedih seakan dia sangat kehilangan mereka. Anupama mengejeknya karena psikopat seperti Radea bisa menangis juga, seperti memiliki hati nurani saja. Anupama pun menambahkan jika dia tahu orang yang pertama kali dibunuh Radea adalah ibunya sendiri. Radea terlihat kesal. Dia memperingatkan agar Anupama tidak membawa-bawa nama ibunya karena baginya sang ibu adalah seorang dewi. Namun Anupama mencela jika baginya ibu adalah Dewi, mengapa Radea membunuhnya bersama pria yang sedang tidur bersamanya. Benar saja, dulu setelah mendapatkan bisikan gaib, Radea masuk ke kamar ibunya yang sedang tidur bersama seorang pria dan tanpa basa-basi dia membunuh keduanya. Radea mengakui kalau dia telah melakukan pembunuhan kepada mereka berdua. Namun dia menolak kalau wanita itu disebut ibunya karena wanita jalang itu tak pantas disebut ibu.
Karena yang dia anggap sebagai ibu sebenarnya adalah seorang wanita bernama Laksmi yang berprofesi sebagai perawat rumah sakit. Laksmi menemukan Radea yang terpisah dari orang tuanya saat dia masih berumur 1 tahun. Setelah mencari kesana kemari, dia tak menemukan orang tua Radea. Laksmi pun membawanya pulang, namun suaminya seperti tidak menyukai keputusan Laksmi untuk merawatnya. Laksmi tak menghiraukannya dan bertekad untuk membesarkan Radea dengan penuh kasih sayang. Hingga tak terasa Radea berumur 10 tahun. Saat itu Laksmi tengah mengandung dan Radea bercita-cita menjadi seorang dokter. Walaupun hamil besar, Laksmi merawat Radea tanpa membeda-bedakannya. Suatu malam, mereka menghadiri sebuah festival. Radea bertanya kepada ibunya, apakah itu iblis? Ibunya menjawab bahwa itu adalah wujud Tuhan yang bisa datang dalam wujud apapun. Dia akan menghukum orang-orang yang bersalah. Akhirnya Laksmi melahirkan bayi perempuan. Dengan penuh kesedihan, Radea pun menggendongnya. Baginya, ibunya adalah Tuhan. Bahkan, miliaran dewa tidak bisa mengalahkan keagungannya. Ibunya merupakan dunianya, dan kata-katanya adalah perintah yang wajib diikuti. Di hari ibunya melahirkan putrinya, di hari itu juga ibunya meninggal dunia. Namun kenangan dan kata-katanya masih berada di hatinya sampai saat ini. Anupama mencela, apa itu alasan Radea membunuh banyak orang, dikarenakan ibunya mengatakan kalau seseorang yang bersalah harus dilenyapkan. Menurutnya, Radea benar-benar psikopat yang kejam, bahkan tega melenyapkan seorang wanita di hadapan anaknya yang berumur 7 tahun. Dia berkata kalau Radea tak layak disebut manusia. Dia adalah binatang yang sangat buas. Namun Radea malah tersenyum dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia pun mengingat wanita yang dibicarakan Anupama adalah seorang pengacara. Dia menjelaskan kalau pengacara wanita itulah yang bukan manusia. Dia telah menghancurkan harga diri seorang wanita yang seharusnya diberikan keadilan setelah dilecehkan oleh pria penguasa. Namun demi uang, pengacara itu malah membela pelaku dan menjebloskan korban ke penjara atas tuduhan pencemaran nama baik. Korban yang putus asa mengambil pistol polisi untuk melenyapkan si pengacara itu. Namun orang tuanya melarang, yang akhirnya karena tak ada harapan, gadis itu pun melakukan bundir. Banyak orang kehilangan kehormatan gara-gara pengacara seperti itu yang tak memiliki belas kasihan atau rasa bersalah di hatinya. Oleh karena itu, dia pun mencabut nyawanya agar pengacara itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Dia benar-benar tidak merasa bersalah setelah membunuh pengacara itu. Yang dia rasakan adalah rasa puas, walaupun dalam hatinya dia bersedih karena pengacara itu dibunuh tepat di depan anaknya. Giryapa semakin tak nyaman mendengarnya, apalagi dia seorang pengacara. Radea pun melanjutkan lagi ceritanya. Sepulangnya membunuh pengacara itu, dia bertemu dengan gadis cantik mirip Mimin bernama Amruta. Dia sempat marah karena Amruta menabraknya. Namun saat menoleh, kecantikan Amruta membuatnya tak berdaya. Amruta hanya tinggal bersama ibunya yang sakit stroke, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Menurutnya, Amruta adalah gadis yang bermartabat. Dia hanya punya satu impian, yaitu menjadi seorang reporter dan bekerja di saluran berita besar. Tapi nyatanya dia hanya bisa menjadi reporter TV lokal. Sejak pertemuan itu, dia menjadi sering bertemu dengan Amruta. Getar-getar cinta mulai tumbuh, yang membuat dia ingin setiap saat bertemu dengan Amruta. Kebetulan mereka satu tempat tinggal, namun berbeda blok. Radea yang seorang petugas forensik sangat mudah untuk mengaburkan pembunuhan yang dilakukannya dengan menyembunyikan alat bukti untuk meninggalkan jejak. Saat itu Radea melihat ibu Amruta terjatuh. Dia segera membawanya ke rumah sakit yang membuat Amruta sangat berterima kasih kepada Radea. Yang akhirnya mereka pun berkenalan dan menjadi dekat satu sama lain. Hubungan mereka semakin erat dan Amruta sangat nyaman sekali ketika bersama dengan Radea. Begitupun Radea yang sungguh-sungguh mencintai Amruta, bahkan dia juga menyayangi ibu Amruta. Penampakan itu membuat Amruta jatuh hati kepada Radea. Amruta. Cerita pun kembali. Anupama mengatakan bahwa gadis secantik dan sebaik Amruta pun tak bisa merubah jiwa psikopatnya. Dia tahu sejak kebersamaannya dengan Amruta, Radea melakukan pembunuhan pada 4 orang pria. Radea mengakuinya, bahkan dia lagi-lagi tidak merasa bersalah. Dia berkata, seharusnya seorang gadis aman bersama 4 teman prianya yang bisa melindungi dan menjaganya. Namun mereka malah menyalahgunakan kesempatan itu untuk memperkawasnya, bahkan membunuhnya dengan cara membakar gadis itu hidup-hidup tanpa memperdulikan kesakitan dan jeritannya.
Oleh karena itu, dia datang untuk membalas mereka dengan cara yang sama. Dia pun bertanya kepada Anupama dan Giryapa apakah tindakan yang dia lakukan salah. Giryapa langsung menyambarnya jika tindakan Radea sangat tepat, bahkan jika dia berada di posisinya, maka dia akan melakukan hal yang sama. Ocehan Giryapa membuat kepala Anupama pusing, karena bukan cerita 4 orang itu yang dia maksud, namun 4 orang penjaga panti asuhan. Radea pun menyadari dan mengingatnya jika mereka bukan penjaga panti asuhan. Mereka sengaja menculik anak-anak untuk dijadikan pengemis, dan setelah tak berguna, mereka mengambil organ tubuhnya untuk dijual. Oleh karena itu, dia datang ke markas mereka dan membabat habis mereka semua. Dia sangat bersedih melihat keadaan anak-anak itu karena mereka jarang sekali diberi makan sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Ngomong-ngomong makan, saat itu perutnya merasa lapar. Dia meminta izin untuk diberi makan dulu dan Anupama menunggu di luar. Giryapa menyatakan jika setelah mendengar ceritanya, dia tak tahu harus menganggap Radea orang baik atau jahat. Namun Anupama mencela jika Radea merupakan penjahat yang licik yang bertingkah seperti orang yang mulia. Setelah makan, Anupama dan Giryapa kembali masuk ke dalam. Di sana Radea kembali bercerita. Suatu hari, Amruta menghubunginya untuk memberitahukan kalau ibunya meninggal dunia. Dia pun segera datang dan seketika Amruta memeluknya dengan erat. Itulah pertama kalinya dia kembali merasakan pelukan hangat dari seorang wanita selain Laksmi ibunya. Beberapa hari Amruta sangat berduka, hingga suatu ketika Amruta menyatakan cintanya. Dia berkata kalau dia sudah mantap memilih Radea untuk menjadi suaminya. Dia yakin Radea orang baik dan bertanggung jawab. Saat itu Radea sangat ingin mengatakan yang sebenarnya, namun dia urungkan karena dia pun mencintai Amruta dan tak mau kehilangannya. Mereka pun akhirnya menikah. Selama pernikahan, mereka hidup bahagia dan saling melengkapi. Tak hanya itu, Radea pun memberikan kejutan kalau Amruta diterima bekerja di saluran berita terbesar. Hingga suatu ketika, Amruta menyatakan kalau dia hamil. Kebahagiaan mereka sungguh tak terhingga, karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan seorang anak. Selama mengandung, Radea sangat menjaga Amruta. Bisa dibilang dia adalah juara suami siaga. Sampai di mana kandungan Amruta memasuki yang ke-8 bulan dan tanpa sanak saudara, mereka pun merayakannya berdua saja. Amrita. Cerita pun terhenti karena Anupama memotongnya. Dia berkata, walaupun Amruta lulusan mahasiswa jurnalistik, namun dia menganggap Amruta orang bodoh dan naif karena bisa mencintai seorang psikopat seperti Radea. Namun dia akui itu bukanlah salah Amruta karena Radea tidak memberitahunya dari awal. Dia tak habis pikir mengapa Radea membunuhnya setelah Amruta mencintainya dengan setulus hati, bahkan mengandung anaknya. Dia menyebut Radea pengkhianat karena telah menyia-nyiakan kepercayaan Amruta. Radea pun menyatakan jika Amruta lah satu-satunya orang di dunia ini yang mempercayainya setelah ibunya. Bila dipikir secara logika, bagaimana mungkin dia akan mengkhianati cintanya? Sejak saat Amruta bersamanya, dia ingin sekali mengungkapkan kelakuannya. Namun tetap saja tak bisa karena dia takut Amruta meninggalkannya. Dia mencari cara untuk memberitahunya dan dia memiliki rencana untuk menyatakan kebenarannya setelah perayaan 8 bulan kehamilan Amruta. Dia tak peduli bagaimana reaksi Amruta setelah mengetahui kalau dia seorang pembunuh berantai. Yang dia ingin hanyalah hatinya bisa tenang dan tidak memendam lagi kebohongan. Suatu hari, Amruta pun penasaran dengan apa yang akan disampaikannya. Hari itu dia dan Amruta tidak melakukan kesalahan, namun ada iblis lain yang datang menghampiri mereka dalam wujud kematian. Terlihat, sekelompok orang bertopeng menyerang Radea. Entah siapa mereka, namun saat itu dia berusaha melawan mereka demi melindungi Amruta. Sayangnya sutradara tidak membiarkannya menang karena dia diserang oleh salah satu orang bertopeng. Saat dia sekarat, dia tak bisa melindungi Amruta dan wanita malang itu harus meregang nyawa di tangan orang yang menurutnya lebih kejam darinya karena membunuh orang yang tidak bersalah seperti Amruta. Anupama penasaran siapakah sebenarnya orang-orang itu. Radea menyatakan bahwa yang membunuh Amruta adalah Rajan. Mr. Ranjan.
Nimganda. Seketika Anupama terkejut karena Rajan adalah suami Anupama. Tentu saja Anupama marah karena Radea menuduh suaminya. Dia sangat tidak percaya karena suaminya bukan preman. Suaminya bekerja di pemerintahan menjadi asisten menteri. Dia mengingatkan agar tidak menyebut suaminya pembunuh. Jika itu dilakukan, maka dia akan membunuh Radea dengan tangannya sendiri. Anupama pun dibawa pergi, yang kemudian dia menanyakannya langsung kepada suaminya. Rajan dengan tenangnya bercerita kalau dia kenal Amruta. Dia adalah gadis yang baik dan pintar. Namun sayangnya dia mengetahui rahasia besar menteri, sehingga menteri menjadi panik karena takut rahasianya melakukan penipuan miliaran rupiah disebarkan ke publik. Dia menyuruh Rajan untuk mengambil bukti-bukti dari Amruta dan segera melenyapkannya. Jika bukti itu tersebar, maka habislah riwayat menteri. Maka dari itu Rajan mengirim Amruta kepada Tuhan. Betapa hancurnya Anupama mendengar kebenaran ini. Dia berkata jika selama ini dia percaya kalau Rajan bekerja di pemerintahan, namun nyatanya Rajan bekerja kepada anjing serakah yang selama ini hidup dari uang pajak rakyat. Dia menyesal telah mempercayai kalau Radea benar-benar membunuh Amruta, padahal Rajanlah yang membunuhnya. Dia menyatakan kalau Rajan lebih kejam daripada iblis. Sekarang dia akui kalau Radea orang yang paling mulia, walaupun banyak melakukan pembunuhan, karena dia tidak pernah mengkhianati orang baik. You're a devil! Rajan pun mengingat agar Anupama tidak melakukan hal yang sama seperti Amruta. Jika tidak, dia akan mengirim Anupama juga kepada Tuhan. Dia menambahkan agar lain kali Anupama tidak memuji pria lain di hadapannya. Anupama kembali menemui Radea. Dia menyatakan terima kasihnya karena telah memberitahu ada kotoran di rumahnya. Sebagai reporter kejahatan, dia tak menyadari bahwa suaminya sendiri melakukan kejahatan yang sangat kejam. Dia merasa jijik kepada dirinya sendiri karena telah hidup bersama pengkhianat dan pelaku kejahatan. Dia bertanya mengapa Radea tidak menjadikan Rajan korban ke-43. Padahal seharusnya Radea membalas dendam atas kematian istri dan anaknya, alih-alih mengakui kalau Radea lah yang membunuhnya. Radea pun mengatakan hal yang mengejutkan kalau dia harus menuruti apa kata ibunya agar selalu melindungi adik perempuannya dan tak boleh menyakiti hatinya. Jika saja dia membunuh Rajan, maka adiknya akan tersakiti. Semua orang terkejut mendengarnya. Radea pun kembali teringat di saat ibunya mempercayakan anak yang dia lahirkan kepada Radea sebelum dia meninggal dunia. Radea menegaskan jika anak yang dilahirkan ibunya itu adalah Anupama. Anupama semakin tak mengerti apa yang dimaksud Radea dan dia tidak mempercayainya. Radea berkata bahwa dia tak ingin dipercaya, namun dia ingin menepati janji kepada ibunya agar memberitahu semua kebenaran ini kepada Anupama sebelum dia dihukum mati. Di tangan ini dia menggendong Anupama saat dilahirkan. Dia juga memberinya susu dan juga menimang Anupama dengan tangannya sendiri. Namun sayangnya dia tak bisa membawa Anupama saat dia ditangkap polisi setelah melakukan pembunuhan kepada ibu tirinya. Dan dengan berat hati, dia menyerahkan Anupama kepada ayahnya yang suka mabuk-mabukan. Radea berhutang budi kepada ibu Anupama yang telah membesarkannya dan menganggapnya anak sendiri. Sehingga untuk membalas kebaikannya, maka dia pun harus menjaga Anupama. Anupama berkata jika dia tak ingat semua itu, yang dia tahu kalau dia ditinggalkan ibunya sejak dia lahir, dan dia juga tidak ingat kapan ayahnya meninggal. Yang dia ingat, dia tumbuh di panti asuhan sebagai yatim piatu. Lalu sekarang, bagaimana bisa Radea datang sebagai saudaranya? Radea pun menjawab jika Anupama tidak menyadari kalau selama ini mereka hidup sangat dekat dan berdampingan. Radea pun bercerita jika setelah dia bebas dari penjara, dia menceritahu keberadaan Anupama. Dan setelah menemukannya, dia pun ikut tinggal di panti asuhan itu agar bisa menjaganya. Dia bertanya, apakah Anupama ingat saat ingin ada seseorang yang merayakan hari ulang tahunnya? Keinginan Anupama masih terdengar jelas di telinganya, dan mulai saat itulah, tiap tahun dia selalu merayakan ulang tahun Anupama. Tak hanya itu, di saat Anupama menikah di KUA pun, Radea ikut menyaksikannya karena dia tak ingin melewatkan momen kebahagiaan adik tercintanya, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Di saat Anupama mengandung pun, dia selalu berada di dekatnya untuk memastikan keselamatan calon keponakannya. Dan kebetulan saat Anupama kerasa beteng, dia sendiri yang mengantarnya ke rumah sakit tanpa Anupama sadari. Selama di rumah sakit, dia tak pernah beranjak. Sampai Anupama pulang dengan bayinya, dia baru merasa lega, walaupun tidak bisa menyentuh keponakannya yang baru lahir. Mendengar semua ini, Anupama hanya menangis tanpa henti.
Singkat cerita, waktu hukuman gantung Radea pun telah tiba. Dia tersenyum lega karena telah memenuhi janjinya kepada sang ibu untuk selalu menjaga adik tercintanya. Sementara itu, Anupama yang berada di rumah mengingat Radea dan memanggilnya kakak. Anna. Terlihat, Radea menoleh ke arah Giriyapa dan menghampirinya. Giriyapa mengatakan bahwa Radea benar-benar seperti malaikat yang kemudian mereka pun berpelukan. Tak lupa dia pun berpamitan kepada Arafin. Sementara itu, Anupama menghampiri suaminya dan tanpa basa-basi dia menembaknya. Dia menangis sejadi-jadinya dan menyesali mengapa baru sekarang dipertemukan dengan malaikat yang selalu menjaganya. Setelah menembak suaminya, Anupama seperti tidak merasa bersalah. Dia mengikuti apa yang selalu kakaknya lakukan kepada seorang pengkhianat, penjahat, dan pembunuh. Radhya? Amma? Kini Radea kecil kembali bertemu Laksmi, sosok ibu yang selalu menyayanginya dan membesarkannya sepenuh hati. Dan terlihat Radea dewasa bertemu dengan Amruta. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Radea. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.